Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron ilallah azza wa jal. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakih Nur Syamsu MT. Saya guru atau pengajar di SMP Negeri 10 Madiun. Dan pelajaran yang saya ampu pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Dalam kesempatan ini saya ingin mengingatkan kepada anak-anakku sekalian yang berada di rumahnya masing-masing, tetap jaga kesehatan, tetap bersemangat untuk bersekolah, tetap bersemangat untuk belajar, dan yang terakhir tetap semangat untuk beribadah. Dalam kesempatan ini Bapak atau saya akan menjelaskan macam-macam sujud yang disunahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bagaimana tata caranya. Nah, oleh karena itu Bapak akan menjelaskan tentang pengertian sujud dan macam-macam sujud. Apa saja sih sujud yang ada di dalam Islam itu secara umum? Nah, untuk pengertian sujud sendiri, pengertian sujud adalah sujud merupakan satu bentuk kepasrahan dan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya kepada Allah sajalah manusia itu boleh bersujud. Adapun kepada sesama, kita diperintahkan untuk saling menghormati saja. Jadi kita harus bisa membedakan antara hablum minallah dan hablum minan nas. Untuk macam-macam sujud sendiri, anak-anakku sekalian perlu kalian ketahui, macam-macam sujud itu ada 3. Yang pertama sujud syukur, yang kedua sujud sahwi, dan yang terakhir sujud tilawah. Untuk sujud syukur sendiri anak-anak, artinya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sujud syukur itu adalah dilakukan ketika seseorang memperoleh kenikmatan dari Allah atau telah terhindar dari bahaya untuk mengungkapkan syukur. Seringnya kita hanya dengan mengucapkan kata alhamdulillah. Ternyata di samping dengan mengucapkan hamdalah, kita juga diajarkan cara lain untuk mengungkapkan rasa syukur tersebut. Untuk dasar hukum sujud syukur sendiri itu ada hadis, yaitu an Abi Bakr ta'ala nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza atahu amaru yamurruhu au busyra bihi kharasa jidang syukralillah, rawahu Abu Dawud wa Tirmizi. Yang artinya dari Abu Bakrah, sesungguhnya apabila datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam sesuatu yang menggembirakan atau kabar suka, beliau langsung sujud bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Jadi anak-anakku sekalian, perlu kalian ketahui, kita umat Islam tidak hanya dituntut untuk mengucapkan hamdalah ketika kita mendapat kesenangan, kita mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kita juga dituntut untuk bersujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebab-sebab syukur itu ada 2. Yang pertama, mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua terhindar dari bahaya atau kesusahan. Untuk tata caranya sendiri, silahkan kalian melihat tutorial atau kalian melihat tata cara sujud yang ada di YouTube, atau nanti Bapak akan tayangkan di dalam video Bapak ini step by step dari sujud syukur itu sendiri. Anak-anakku sekalian, memasuki materi yang kedua dari macam-macam sujud, yaitu sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu di dalam sholat. Untuk sujudnya sendiri nanti dilakukan 2 kali dan dilaksanakan setelah kalian membaca tahiyat akhir sebelum salam. Kurang lebih ada 5 anak-anak. Yang pertama, lupa meninggalkan salah satu rukun salat, lupa atau ragu jumlah rakaat, lupa membaca doa kunut bagi yang membiasakan kunut. Karena perlu kalian ketahui anak-anak, terkadang ada yang tidak biasa kunut
Dan yang keempat, lupa melakukan tasyahud awal. Dan yang terakhir, kelebihan atau kekurangan dalam jumlah rakaat. Nah, saya sudah jelaskan kan, atau sudah menjelaskan tadi apa saja sujud-sujud yang disunahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Bapak juga sudah menjelaskan bagaimana tata caranya. Sebelum saya tutup dalam video ini, saya ingin merefleksi kepada anak-anakku sekalian yang ada di rumah sana. Kalian harus tetap sadar bahwasanya Allah menciptakan setiap makhluknya itu hanya untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Oleh karena itu, dalam materi sujud ini kita dituntut untuk bertakwa kepada Allah, dan kita dituntut untuk tetap memasrahkan diri pada Allah. Terutama di musim pandemi ini, kita harus berpasrah diri pada Allah dan tentunya tetap berikhtiar, yang mana ikhtiarnya itu mematuhi protokol kesehatan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan dalam materi ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan bermanfaat untuk saya sendiri. Ihdinas siratal mustaqim. Afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.